Sejujurnya gue tuh dulu takut banget pacaran. Takut banget. Oke, what's up semua? Balik lagi sekarang saatnya kita untuk bisa berbincang-bincang kembali ya. Seperti di episode-episode sebelumnya, pembukaan ya dari gua pribadi. Selamat datang kembali ya di broadcast. Untuk broadcast kali ini kita udah ada di episode ketiga ya. Dan terima kasih juga buat di episode-episode sebelumnya buat kalian-kalian semua yang udah support dari like video kita, nonton video kita, dan ada juga yang komen video kita. Itu terima kasih, udah ada apresiasi, dan maka dari itu di sini gue akhirnya buat lagi nih untuk episode selanjutnya. Nah, di episode selanjutnya ini gue nggak sendirian. Kali ini gue ngundang narasumber yang dia jauh-jauh dari Bekasi ya, datang dari Bekasi. Dan langsung aja, Jessica Jivanya ya. Betul. Halo Jessica Jivanya. Halo. Ya, gimana Jessica? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah baik ya. Jessica, terima kasih ya udah datang ke broadcast di episode ketiga ini, dan gue sengaja ngundang lo karena memang gue sempet denger dari cerita lo ya. Ada cerita yang mungkin menurut gue emang boleh nih untuk di-share ke kalian semua yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak Jessica nih. Jessica, sebelumnya sekarang kegiatannya apa terakhir ini? Aku sekarang kerja. Kerja di mana? Aku kerja di salon kecantikan gitu. Oh, salon kecantikan. Betul. Di Daerah Galaksi Bekasi. Oh, Galaksi Bekasi. Yang warga Galaksi Bekasi boleh banget nih ke salon aku. Iya, Bos, boleh di-spill nama salonnya kalau siapa tahu kalau Oke, ada yang nanti dekat. aja. Nanti aja bakalan di-spill di akhir pembicaraan Oke. kita nih. Jessica berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya kerja ya? Apa kuliah juga sambil kuliah? Kebetulan kuliah aku udah selesai, baru banget. Jadi Oh, kuliah sekarang selesai. sekarang tinggal lanjutin kerja aja. Apa waktu itu kapan lulusnya? Aku baru wisuda kemarin tanggal 8 Mei. Oh, baru kemarin. Baru banget. Oh, pantesan ya. Masih seger-seger nih auranya, masih aura-aura lulus wisuda gitu kan. Berarti waktu pas kerja di salon sambil kuliah. Iya, betul. Oh gitu, berarti mandiri ya. Ya bagus sih. Bagus, tipikal yang mandiri nih, yang kerja sambil kuliah gitu kan. Biasanya kalau yang kita kuliah yang sambil kerja itu ada semangat tersendiri ya kan ya. Jadi kita harus bener-bener lulus cepet nih gitu kan, nggak sembarangan gitu kan, karena kan dari dana pribadi kan gitu kan, ketimbang yang Itu betul banget. dana orang tua gitu kan, banyak yang kayak gitu. Itu bagus lah, mandiri ya berarti. Nah kan gue kemarin kita sempat ngobrol. Betul. Sebelum di sesi ini ya kita ngobrol, dan gue tertarik buat undang lo karena dari cerita lo ini mungkin ada cerita orang-orang yang hampir kurang lebih sama ya dari cerita yang lo cerita kemarin. Coba dong lo ceritain lagi di sini. Itu awal mula kan lo bilang ada nih cerita yang mungkin bisa diceritain gitu kan. Nah itu awal mulanya, bisa lah lo ceritain gimana cerita lo soal story love lo itu. Soal percintaan gue nih. Ya. Oke. Gua ini kita santai aja ya, gua lu. Santai aja. Gue awal coba pacaran itu kelas 5 SD. Jangan kaget, guys. 5 SD no. Mungkin ada yang kelas 3 SD zaman sekarang ya. Sekarang kayaknya udah mama papa. Kelas 6 SD aja sekarang udah mama papa kali ya. Oke. Nah, sejujurnya gue tuh dulu takut banget pacaran. Takut banget. Sebenarnya lebih takut ketahuan sama orang tua gue. Gitu. Karena kan waktu itu masih kelas 5 SD ya. Iya, betul. Karena gue mikirnya ketika pacaran itu apa ya, bersentuhan aja tuh kemungkinan bisa sampai hamil gitu.
gue takut banget. Gue Iya, mikir karena gue sepolos itu. Mungkin pada nggak percaya gue polos. Oke. Pada nggak percaya sekarang ya. Kan dulu kan Sekarang beda. orang Sekarang kan gue udah berubah paham. gitu kan. Mungkin yang tahu Jessica Jivanya ya silakan berkomentar. Nah jadi gua pacaran pertama itu sebenarnya sangat aneh sih menurut gue. Gue ketemu itu waktu itu di sebuah mall. Buah mall. Sebuah mall di tempat mainan gitu. Tempat Game-game. mainan. Oh, kayak time zone gitu Nah, ya. kayak time zone gitu. Ada namanya, aduh gue lupa namanya apa. Pokoknya ada di situ. Jadi gue emang sekeluarga sering banget main ke situ. Hampir tiap hari, hampir tiap malam. Oke. Oke. Terus suatu ketika gue ngeliat nih ada satu keluarga yang juga main di situ. Karena gue keadaannya di situ gue lagi sama nyokap, bokap, adik sepupu sama sepupu gue. Sepupu gue ini 1-2 tahun di atas gue. Oke. Gitu, cewek. Nah, gua di situ nemenin adik sepupu gue untuk mainan mandi bola waktu itu. Oh iya. Oke. Oke. Mandi bola ya. Terus saat gua lagi main, ada nih cowok yang gue bilang satu keluarga itu. Iya, yang lu ceritain. Betul. Itu dia main juga nemenin adiknya. Oke. Nah, yaudah kita main. Gue sama adik sepupu gue, dia sama adiknya gitu kan. Terus gak lama ya udah gue kayak tertarik gitu nih ke cowok ini. Anjay. Cowok ini bahkan sampai detik ini gue masih inget namanya guys. Boleh di-spill ya namanya? Tadi sensor Jangan, nggak boleh kalau terlanjur di-spill. Terus karena gue ngerasa masa sih nih cowok juga suka sama gue, kan gak mungkin banget gitu kan. Terus keadaannya di situ gue emang ya gimana sih namanya anak SD ya, belum pinter dandan kayak anak SD zaman sekarang gitu kan. Belum ngerti style, gue masih perengus lah bahasanya gitu kan. Ya udah gue nggak expect dia bakal minta nomor gue, karena gue mikirnya tuh dia akan minta nomor sepupu gue. Oh gitu. Ya karena sepupu gue menurut gue dia lebih cantik lah gitu. Udah minder sendiri ya. Betul, karena gue waktu SD itu gue gendut banget. Terus gue jujur hitam. Terus rambut gue tuh bener-bener masih panjang. Terus ponian. Nah itu bayangin aja deh kayak gimana. Yaudah akhirnya dari situ pas sudah mau selesai main itu, dia random aja gitu nyamperin gue terus minta nomor gue. Gue kaget dong. Gue sebenarnya takut juga gitu kan, balik lagi gue takut pacaran karena kan kita nggak mikir juga akan pacaran gitu kan. Enggak, buat itu pas kan lu cerita lu lagi jalan sama keluarga lu ke mall, berarti dia juga ke mall sama keluarganya. Iya. Nah terus pandang-pandangan tuh apa gimana? Tadi pandang-pandangan kan lu bilang tadi katanya kayaknya cowok ini suka sama sepupu lu gitu kan. Iya. Berarti cowoknya ngeliatin sepupu lu bukan lu apa gimana yang lu bilang tadi? Gue nggak ngeliat pasti ya, cuman mungkin dia ngeliat dua-duanya. Cuman gue nggak expect dia bakal minta nomornya gue, gitu. Karena gue ngira itu dia bakal minta nomor saudara gue gitu. Iya, nggak expect juga sih anak 5 SD berani minta nomor Betul, ceweknya. itu dia. Mungkin gua di zaman itu nggak akan berani sih minta nomor cewek ya, apalagi lagi sama orang tua gitu kan. Itu enggak, tapi orang tua itu benar-benar lagi nggak sama kita. Mereka lagi mainan yang lain gitu loh. Gue cuma nemenin adik gue doang mandi bola, jadi terpisah gitu loh. Nah terus awal mula, terus lu kan bilang minta nomor, berarti kan dia minta nomor dong. Iya. Gimana cerita dia minta nomornya? Awalnya emang dia deketin atau kan lu tadi feelingnya kayaknya sukanya sama sepupu gue nih bukan sama gue gitu. Nah terus gimana ceritanya tiba-tiba dia minta nomor lu gitu? Gak tau, dia beneran nyamperin aja mau minta nomor telepon. Ya udah gue kasih, udah gitu doang. Gitu. Iya. Sesimpel itu ya. Iya, sesimpel itu. Terus enggak, awal mula kayak kan anak-anak SD lah, anak-anak gaya-gaya anak SD, berarti kayak hai gitu apa gimana, halo gitu. Aku ya awalnya ya kenalan aja gitu. Kenalan, nama gue Jessica, nama dia Nit gitu. Dan waktu pas itu kan lu mikirnya sepupu lu kan yang bakalan diajak kenalan, dan ternyata lu yang disamperin. Terus gimana perasaan lu pas lagi itu? Ya kaget, tapi seneng juga karena gue
tertarik sama cowok ini Iya, gitu emang loh. udah ini ya. Iya. Gitu. Terus ya udah gue kasih nomornya. Ya udah kita chatan. Dan chatan itu gak lama, cuman mungkin 5 hari. Iya. 5 hari. Udah langsung jadian. Iya, jadian. Terus gue pacaran cuma berapa hari gitu. Terus gue putusin. Lo yang putusin. Ya, gue lagi jalan sama keluarga gue lagi. Mm-mm. Terus gue kepikiran, gue takut banget nih nyokap gue tahu kalau gue pacaran. Oh, Gitu. kalau karena takut ketahuan Iya. ya, kira lo putus. Iya, gue karena lagi jalan sama keluarga, gue ngeliatin nyokap gue, tuh gue bakal diomelin gak ya kalau ketahuan nih gitu. Karena daripada keburu ketahuan, jadi gue putusin tuh cowok. Gak penting banget sebenarnya, cuma pacaran berapa hari. Cuman itu kan gini, lo kan masih inget banget kejadiannya, momennya. Berarti kan sampai sekarang ya nggak sih lo masih ada feel sama dia, dan lo ada komunikasi gak sekarang pas di umur ini? Udah nggak ada ya? Bener-bener lost kontak dari detik itu. Berarti emang cerita apa ya? Berarti cinta yang cinta lu zaman cinta monyet lah bisa dibilang Iya, ya. itu. Jadi udah lupain gitu. Tapi sempat follow-followan nggak? Enggak sama sekali. Nggak, udah ada lost gitu aja ya. Berarti pas itu jadi di kelas 5 SD. Putusnya gara-gara takut ketahuan. Betul. Tapi pas diputusin dia gimana itu? Kan masih anak-anak kecil gitu kan, nangis gitu kali. Gak tahu gue. Ya lempeng-lempeng Di aja udah. telepon gitu apa di chat gitu. Di chat. SMS dulu zaman dulu ya. BBM gak sih? Oh, BBM ya, BBM ya. Iya, Oh, BBM ya, BBM. BBM. Berarti lu ngomong kalau lu nggak bisa lanjut gitu Iya, sama dia. betul. Gue jujur karena gue takut gitu loh. Berarti kalau kayak gitu ini sih namanya ya, kan lu udah nggak ketemu lagi sama dia, berarti kan, tapi dianya ini gak sih kayak pas udah selesai putus ya udah gitu aja. Ya udah gitu aja. Enggak. Tapi gue sampai mungkin SMP ya. Pas udah SMP, gue keinget lagi nih sama dia. Gue sempet nyari sosial medianya tapi gue nggak pernah ketemu. Gue nggak tahu. Gue cuma tahu nama depannya aja. Jadi gue nggak nemu sama sekali. Oh, lu nggak tahu nama panjangnya ya? Iya. Gue udah nyari Instagramnya, Facebooknya, semuanya gue cari nggak ada. Berarti sempat ada effort ya dari lu nya sebenarnya, cuman nggak ketemu gitu kan ya. Sayang banget sih ya. Mungkin kalau ketemu kan mungkin bisa lanjut nih sekarang ya. Duh, nggak tahu deh. Oh, berarti tapi namanya waktu itu emang kenalan cuman tahu nama depannya doang. Iya, cuma kenalan nama gue ini gitu. Iya, betul 5 hari tuh nggak ini ya, nggak ada sempat. Lagian juga Iya. masih kecil juga sih ya, Iya, mau ngajak nonton juga iya. lucu juga gitu ya. Mau ngajak nonton jalan gitu kan lucu juga, Aneh masih SD banget. gitu kan. Cuman SD di zaman dulu emang sama SD zaman sekarang beda ya kan. Betul Kalau sekarang banget. kan kayaknya udah beda lah. Zaman sekarang SD-nya pacarannya udah Mama papa mau kalah gue. Iya, berarti sampai situ habis itu enggak, gua kan mau denger ininya aja nih. Pas kan udah tadi kan lanjutnya dari minta nomor. Nah, pas minta nomor gimana tuh? Lu ngasih kan. Nah, habis itu gimana? Dari situ lu gimana? Cecetan. Cetan aja. Udah, maksudnya dari selama itu 5 hari cecetan aja Iya, udah. cetan kayak sekedar nanya, aku sekolah nih hari ini gitu. Nah, gitu aja. Iya. Aduh, gue malu banget. Nah, ya, tapi lu tahu gak dia sekolah di mana? Gue lupa. Gue tahu waktu itu dia sekolah di mana, tapi sekarang gue lupa. Intinya dia rumahnya itu di Grand Wisata. Oh, Grand Wisata Bekasi. Ah. Sekolahnya tuh di Jakarta. Tapi gue lupa di mana sekolahnya. Dan kebetulan dia 1 tahun lebih tua dari gue. Oh, berarti dia waktu itu kelas 6. Ya. Udah lumayan mau ke SMP ya, udah Ya. berani dia ya. Ya, betul. Lu kelas 5, tapi lu tahu dia sekolah di mana? Sekarang gue lupa Oh, dulu di mana. lu Dulu ya? tahu karena dia ngasih tahu. Gue Hmm, sempat mikir-mikir, waktu dia bilang sekolah di mana ya? Tapi gue nggak inget sampai sekarang. karena emang ya udah lama juga ya. Iya. Cuman waktu pas putus ya karena masih kecil kali ya, jadi nggak terlalu mikirin juga ya. Karena Iya. kan lu juga yang mutusin ya kan. Cuman dianya nggak ada usaha apa lagi gitu. Nggak ada. Karena masih kecil juga ya. Iya. Beda kalau lu Iya. udah gede gitu kan sama dia. Gue kira
lu sama dia sekarang kayak temenan atau follow-followan gitu, jadi saling bisa tegur sapa lagi lah gitu di saat dikala kalian udah dewasa gitu kan? Nggak ada. Nggak sama sekali, nggak tahu kemana tuh orang. Gitu berarti kan yang lu bilang kan gue takut pacaran karena hamil gitu kan. Apa sih yang ada di expect di pikiran lu bisa kayak gitu kayak oh ntar kalau pacaran hamil gitu, apa dipegang hamil gitu kan. Beneran Apa gue lu dikasih tahu orang atau gimana gitu bisa sambil lu sepemikiran itu? enggak, justru sejauh itu karena gue nggak tahu sama sekali. Gue waktu itu nggak tahu sama sekali karena gue mikir tuh orang pacaran gandengan itu bisa bikin hamil gitu. Nggak tahu, gue nggak kepikiran akan ada hal yang harus dilakukan gitu. Gue nggak tahu. Oh berarti tapi pas lu udah pacaran sama dia sepupu lu tahu? Tahu dia juga kaget sebenarnya. Dia gak kaget ya? Heeh. Tapi pas waktu sepupu lu minta pas lu minta nomor berarti pas dia minta nomor berarti sepupu lu juga tahu. Awalnya dong? nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Iya, Ceritanya gimana? pas udah chatan baru gue bilang. Karena waktu dia minta nomor, saudara gue lagi nggak sama gue. Dia lagi main game yang lain juga gitu. Oh berarti pas lagi berduaan aja Iya. gitu ya? Kalau pas mau selesai mainan mandi bola itu, baru dia nyamperin gue. Nyamperin. Terus kalau yang lu lihat dari cerita lu itu, menurut lu apa sih yang bisa lu, menurut lu kayaknya harus kayak gimana gitu, misalkan kayak harusnya gua nggak kayak gini, harusnya gua begini, apa ya udah yang lu ambil itu udah tepat gitu apa gimana? Seandainya lu merasa kayak ada penyesalan nih, seandainya semisal lu ada penyesalan, kalau misalkan gua nggak kayak gini, gua mungkin masih kayak gini gitu, apa ada gak sih yang pikiran sama lu pas kayak gitu karena apa gimana? Apa nggak ada? Gak ada sih. Jadi Kayak, kalau ya waktu udah. kecil itu masih kecil juga ya, Iya. jadi nggak ada pikiran sejauh itu ya. Iya, gue nggak mikirin apa-apa, ya udah putus. Udah. Terus apa yang bisa bikin lu nerima gitu? Karena apa sih, emang dia care atau gimana gitu? Karena kan pikiran anak kecil kan, sekernya anak kecil paling gimana sih, masih kecil gitu, kayak apa sih yang ada di pikiran lu bisa tahu kalau dia tuh lu suka sama dia gitu? Apa cuman gimana, dari apa lu nerimanya Cakep. gitu? Dari cakepnya ya, dari cakep. Terus dari dia care gitu, care zaman anak SD gimana sih? Iya, ya gue ngeliatnya dia ngejagain adenya. Ya Oh, gitu. udah. Oh dia punya adik. Iya. Oh jadi waktu itu pas lagi ketemu sama adiknya. Iya. Oh gitu. Terus waktu itu pas udah minta nomor sendirian gak sama adiknya, sama keluarga nggak? Enggak. Sendiri. Pas pokoknya udah selesai mandi bola, mau selesai mandi bola itu, adiknya otomatis kan langsung ke keluarganya. Nah, dia pas udah mau keluar baru minta nomor gue gitu. Gitu. Tapi ini kan kisah SD lo nih. Berarti kisah SD lo kalau menurut gua cukup ini ya, cukup menarik karena SD udah berani minta nomor gitu kan ke cewek gitu kan. Nah itu SD. Nah terus lu beralih lah nih ke SMP, SMA tuh gimana? Apa lu udah mulai menemukan jati diri nih? Terus akhirnya lu dapet kenalan lagi apa gimana gitu, cerita-cerita lu setelah dari sini? Jujur nggak ada yang suka sama gue waktu itu. Di apa? SMP. SMP. Karena ya itu yang gue bilang, gue belum bisa menata diri gue. Dari segi penampilan semuanya itu gue belum bisa. Tapi ketika gue kelas 2 SMP, itu emang sih ini nyokap gue emang dari dulu tuh pengen banget gue masuk model. Oh iya, modeling. Gitu, ya modeling. Akhirnya gue dimasukin lah ke satu entertainment gitu. Oh tuh. Iya. Nah udah dari situ gue diajarin gimana cara jadi wanita sesungguhnya. Wanita sesungguhnya. Emang dulu nggak sesungguhnya gitu? Maksudnya gue udah mengerti gaya gitu. Gue waktu sebelum masuk model itu umur bocah SD SMP tuh itu gue udah nyampe berat 58 kilo. Lo bayangin segede apa gue? SD Iya. 58 kilo ya. Baju gue dulu double XL. Seriusan double XL. Terus habis itu pas gue udah masuk model, ya udah gue mulai dilatih berbagai macam kayak ya gue harus diet gitu. Ya udah porsi makan gue berkurang.
Dari 58 kilo itu, gue bisa nembus 45 kilo. Buset, tuh apa aja tuh ininya, caranya biar bisa gitu? Gue waktu itu ya, gue nggak ampe nggak makan gitu ya. Gue tetap makan, tapi porsinya bener-bener dikurangin. Oh enggak, misalkan berarti kayak porsinya. Terus tapi Iya, kalau makan porsinya. tetap 3 kali sehari atau gimana, kayak pagi, siang, Ya malam. untuk awal nggak langsung sehari sekali, nggak mungkin. Gue kurangin dulu, misalkan gue satu hari tuh 3 kali. Nah dari 3 kali itu nasinya tuh disetengahin lagi. Jadi tetap 3 kali, Iya. tapi setengah. Nah itu udah mulai terbiasa, baru gue kurangin sehari 2 kali. Tapi porsinya agak banyak. Nanti udah terbiasa lagi, dari sehari 2 kali itu gue setengahin lagi nasinya. Itu Gitu. kalau kayak gitu harus ini ya, konsisten ya. Iya, harus bertahap. Lu nggak bisa langsung bener-bener diet. Ini langsung kurus gitu Iya, besoknya, nggak enggak bisa. Yang ada lu mati kalau nggak makan. Iya ya. kan? Iya, mati lah. Makan sayuran aja bisa mati. Kayak si itu. Fat cat tuh. Nah iya, Mm-mm. gitu caranya. Oh berarti pertama lu kan tadi lu bilang SMP ya. SMP berarti ke dunia modeling dan Model. katanya lu jadi cewek sesungguhnya gitu kan. Akhirnya lu menemukan oh iya ternyata cewek sesungguhnya begini ya gitu. Gitu. Nah, terus kan lu diet. Ya udah gue udah Berhasilnya ngerti make up ah, gitu. Terus lu terlihat lu wah iya gue kurus nih gitu. Iya. Kapan tuh? Berapa lama setelah lu tadi yang lu bilang lu makan Berapa ya? ini Mungkin gue sekali-sekali? ngerasa kurus tuh kelas 3 SMP-nya. Oh gitu SMP. Berarti lu Iya. modeling dari kelas Ya dari kelas 2 SMP. 2 SMP, berarti ada setahun ya? Iya, Oh, berarti lu bisa melihat perbedaan lu pas setahun. betul. Oh, gitu. Berarti dari situ yang tadi tuh makan berarti nasi tetap sama lauk atau gimana? Iya, tetap. Atau cuma sayuran sama nasi doang? Enggak, tetep. Oh, tetap sama daging. Gue nggak mau gitu nyiksa misalkan. diri gue. Oh, gitu. Nah, tapi porsi nasinya. Gua kira kan ada kan orang bilang makan nasi merah gitu ya. Kalau Nasi merah awalnya gue nggak suka. Mm. Cuman tetap coba deh gitu. Ya udah kadang di mix nasi putih nasi merah Oh, gitu. gitu. Cuman lebih ini yang mana menurut lo? Kalau mesti lebih efektif lu lebih makan nasi merah aja biar apa tetap aja sama aja. Enggak sih, sama aja. Sama aja. Gue mendingan yaudah nasi putih aja, yang penting dikurangin gitu. Berarti share dikit nih kalau buat kalian yang mau kurus ya. Betul, ya. Berarti itu rutinnya gimana? Ininya pertama tuh. Pokoknya Share-nya. kalau sekarang mau kan lihat diet, nih, Jessica Jivanya kan berubah banget nih sekarang ya, dari dulu yang katanya gendut ya kan. Betul. Sekarang udah beda nih masih begini. gendut. Udah. Tapi kan beda usianya. Nah, terus gimana? Ya udah pokoknya kalau buat kalian yang emang mau diet, please banget jangan nyiksa. Kalian boleh diet tapi jangan nyiksa diri kalian gitu. Jangan yang tadinya makan sehari 4 kali, terus kalian maksa langsung 1 kali. Itu mati guys, nanti kalian mati. Mati. Harusnya bener mati. dikurangin aja, bertahap gitu, per step. Jadi kalian kurangin dulu porsinya, nanti mulai terbiasa baru kalian kurangin lagi dan seterusnya gitu. Tapi kalau itu dari segi makan, ya kan, dari segi makan berarti lo nyoba untuk pertama 3 kali sehari tapi setengah-setengah, terus yang kedua lo lama-lama sekali tapi banyak gitu Ya, kan. Nah, nanti itu dikurangin dari lagi. makan. Nah, terus kalau dari lari itu kayak gitu perlu gak? Olahraga enggak. Olahraga enggak? Kebetulan ya ini masih SMP ya. SMP gue sebenarnya nggak ikut ekskul apa-apa. Mm-mm. Gue nggak ikut ekskul apa-apa, tapi ketika SMA itu gue banyak ekskul. Gue mulai paskibra, gue dance, Dance. cheerleaders. Itu 3 ekskul itu, basket. Gue banyak banget, semuanya gue ambil. SMA ya. Iya. Berarti SMA udah mulai padatnya ya. Betul. Berarti nah kalau yang SMP itu kan, nah tadi gue tertarik sama yang cerita lu yang di model kan belum lengkap nih Iya, modeling. oke, Nah boleh. terus lu dimasukin sama orang tua lu di modeling di salah satu modeling. Di mana, daerah mana? Daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Jadi itu apa sih kayak kayak pelatihan atau gimana? Iya ada latihannya juga setiap hari Sabtu waktu itu. Tapi kayak ada kontesnya gak? Misalkan kayak Tampil, iya. nanti kamu ini ya, kamu yang nampilin buat di acara ini gitu. Apa ada gak sih kayak gitu? Ada. Ada. Jadi ada, ya kita dilatih dulu, baru nanti tampil.
Oh, tapi itu tampilnya emang sendiri-sendiri atau satu pelatihan semua nampil atau gimana? Atau dipilih sama coachnya? Semuanya. Tapi untuk yang baru masuk itu dimasukinnya tuh lomba. Oh, Mbak. Iya, tapi yang dari lomba itu tetap jadi tim yang ngadain lomba. Paham nggak? Entertainment itu. Oh, misalkan apa namanya, nama pelatihannya ini nih. Misalkan apa sih nama pelatihannya? Seingat gak? Andini Entertainment. Andi Entertainment. Nah, berarti itu ada pas ada acaranya dia juga. Ya, Andini Entertainment ini bikin acara, ya kan, lomba modeling. Tapi di lomba itu yang daftar itu bisa ikut pelatihannya dulu, Oh. gitu. Pelatihannya tuh, gue lupa berapa minggu atau berapa hari, intinya di hari Sabtu gitu, di weekend. Jadi kita semuanya dikumpulin untuk gimana sih cara jadi model gitu, mulai dari cara duduk, cara jalan, cara pose gitu. Oh, diajarin semua ya. Iya, ada jadian semua. Nanti pas hari H, yaudah itu dilombain semuanya gitu. Dilombain. Oh, gua kira cuman kayak nampil doang gitu. Berarti ada lomba juga itu. Iya, untuk yang baru masuk ya dilombain. Karena Yang kan dia daftar buat junior-juniornya ya. lomba. Iya. Berarti gitu. Berapa tahun lu di situ? Bahkan sampai detik ini aja gue masih suka dipanggil buat jadi juri. Oh, masih jadi juri sekarang. Wih, keren jadi juri. Juri. Berarti Iya. oh, waktu itu lu karena kan lu udah senior ya hitungannya Iya, waktu itu ya. Pas di SMP kan lu udah dari SMP sampai SMA ada SMA sampai kuliah pun gue masih ikut. di pelatihan itu. Iya, Oh. gitu. Terus kalau acara yang katanya kan diinfoin nih, diinfoin ntar ada acara gini-gini. Nah, itu emang sebelumnya diinfoin Hamin 30 atau gimana apa emang udah ada jadwalnya? Ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Jadi nanti di lombain itu tuh per kategori usia. Oh, gitu. Misalkan yang anak-anak dari usia berapa sampai berapa, kategori dewasa dari berapa sampai berapa gitu. Gue kira di lomba ini sama entertainment yang lain gitu, kayak misalkan ini Andini apa tadi? Andini Andini Entertainment. Entertainment misalkan ada lomba sama entertainment yang lain gitu. Gue kira enggak, emang sama di situ. Iya. Oh gitu. Acaranya di mana biasanya tuh? Waktu itu di Blue Plaza. Tahu nggak? Tahu yang di Blue daerah Plaza Bekasi. dekat MM sana lagi ya? Ya, Oh, situ. situ. Di situ terus. Di Di situ. Plaza. Gitu. Terus pas waktu lu pelatihan apa aja sih yang diajarin? Itu mulai dari Catwalk ya? catwalknya pasti. Cara posenya, cara gayanya, cara jalan ke depan, formasinya, Oh, semuanya berarti diajarin. lu udah ngerti banget ya? Ya, mungkin iya. Gue sih waktu itu pernah, kalau gue ini cerita gue pribadi ya, gue waktu itu zaman SMA apa mau ke kuliah deh gitu, gue ikut Cinemart mencari bakat. Dulu. Iya kah? Iya dulu gue ikut Cinemart cari bakat. Itu gue bener-bener awam banget, gue nggak tahu apapun, cuman emang gue tertarik, gue pengen coba jadi Cinemart mencari bakat, bisa ramai banget itu, ada berapa ribu orang tuh. Gue liat nih orang ganteng-ganteng, cakep-cakep, gue nggak pede nih di sini. Gue lolos akhirnya waktu itu. Iya, pas itu kan gue syuting. Disuruh latihan kayak lu meranin ini gitu. Gue dulu meranin orang yang teraniaya. Jadi orang teraniaya, gue meranin orang teraniaya. Dapat banget kayaknya. Iya, kayak anak dulu kan ramenya film anak jalanan tuh. Iya, Film anak jalanan SCTV kan. Rame tuh, gue jadi kayak digebuk-gebukin gitu dah. Dulu gitu, dan akhirnya lolos tuh. Iya. Lolos kayak selamat kamu lolos, tapi lolosnya ke tahap berikutnya. Ternyata ada tahap berikutnya lagi. Nah, pas tahap berikutnya itu yang gue kalah, karena apa? Gue nggak bisa catwalk situ. Jadi pada catwalk semua. Jadi waktu itu pas finalnya tuh tersisa 36 orang. 36 orang itu ada termasuk ada gue tuh, dan di situ emang udah pada kayak terlatih juga ya. Yang tadi lo bilang yang cerita yang ada pelatihannya kayak udah pada terlatih, soalnya jalannya catwalknya bagus-bagus gitu, sedangkan gua yang nggak ada basic kayak gitu ya udah pede aja jalan walaupun gagal akhirnya gitu kan. Man, itu pengalaman yang harus gua bangga sih gitu, pernah ikut gitu kan. Perfect sih menurut gue. Iya, pernah ikut gitu, dan apa dalam ajang yang banyak orang, ribuan orang, bro, itu tuh pengap banget tuh. Itu gagalnya di situ. Menurut gue lu udah terjun ke situ ya
ya udah emang lu Iya. bisa ya udah jalanin aja. Itu kayak kan pas lagi lu bilang catwalk ada pelatihannya, ternyata ya emang ternyata yang emang udah ikut kontes-kontes itu mungkin emang sama kayak lu kali ya. Kalau gitu diajarinnya basic ya. Ya basic. Kayak misalnya jalannya harus gini apa Ya, gimana gitu ya ya. ada caranya. Berarti lu udah paham ya. Ya lumayan. Karena kan udah lama juga gitu, apalagi sekarang kan udah dipanggil buat jadi juri kan. Iya. Kadang gue juga ngajarin sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh, Kayak ngajarin anak-anak barunya. apa aja sih catwalk? Tadi yang lu bilang apa aja yang diajarin? Catwalk. Kan lu bilang katanya lu akhirnya menemukan menjadi wanita sesungguhnya. Nah, di situ itu yang belum gua tahu. Kenapa lu bisa bilang gitu? Ya pokoknya masuk model itu ya diajarin jadi cewek tuh gimana sih, mulai dari cara duduk. Ya kalau fashion show kan ya udah catwalknya gimana, posenya, gaya yang cantik tuh gimana gitu. Nah itu gue awalnya buta banget sama itu semua, gue nggak bisa menata diri gue. Oke. Akhirnya masuk situ gue, oh ternyata gue harus kayak gini nih biar jadi cakep, biar jadi perfect gitu. Berarti lu merasa kayak itu sebuah apa ya? Kayak titik balik ya? Ya nggak sih? Iya. Menurut titik balik dalam rangka lu tahu nih yang harus lu rubah dari lu apa gitu kan. Dan akhirnya begini. Menurut gua udah perfect sih. Dalam kategori wanita sesungguhnya udah pas gitu kan. Udah memiliki itu gitu kan. Nah, berarti waktu itu pas lagi berapa tahun sih? Enggak pas, ini bukan pas lu udah ini benar-benar jadi juniornya dan terus lu mulai udah ada acara lu ikut. Ada gak setahun baru lu disuruh ikut atau berapa bulan doang? Adalah setahun. Setahun. Karena dari masuk entertainment itu pun gue pasti dioper-oper, bukan dioper, gimana bahasanya ya. Jadi kalau ada lomba tuh diinfoin, jadi kita harus ikut ke sana juga gitu. Gue udah ke Jakarta juga, ke Cikarang, semuanya gue datengin buat ikut lomba model itu. Berarti sama keluarga. Iya. Nyokap berarti kan nyokap yang masukin ya waktu itu ya. Iya. Berarti nyokap ibarat kayak jadi ininya lah ya. Kalau dari segi ini manajernya ya, bisa dibilang ya Iya, sih. bisa dibilang kayak seperti gitu itu. sama nyokap ya gitu. Berarti waktu itu kan lu pertama kali ingat gak tahun berapa? Kontes, maksudnya kayak ikut lu bener-bener pertama kali lu ikut ajang itu dan tahun berapa deh tahunnya aja mungkin kalau tanggal lupa kali tahunnya aja. 2014 gitu. 2014 berarti pas kelas berapa tuh? 14 apa 15 ya? Antara dua tahun itu 2 lah. tahun itu 2014 2015. masih SMP tuh. Iya, SMP itu. Oh berarti lu disainginnya tadi yang lu bilang menurut apa sesuai kategori. Berarti waktu itu sesuai sama yang umur lu. Lu Iya. kan waktu itu pernah cerita dah lu di SMP di situ di kontes itu yang paling tinggi sendiri ya nggak sih? Betul. Benar yang paling tinggi Iya. sendiri. Itu karena gua malu banget. Jadi gua ya karena badan gua saat itu di usia segitu paling gede, gua nggak dimasukin kategori anak-anak. Gua dimasukin kategori dewasa yang umurnya udah 20-an. Buset, berarti saingan lu orang-orang 20. Iya, makanya ya gue yang nggak ngerti apa-apa, gue yang masih belum jadi cewek banget. Gue karena kan dulu gue emang sedikit tomboy kali ya. Nah, gua nggak tahu deh. Ya pokoknya gitu. Iya. Terus ya udah, gue malu sebenarnya tapi gue bisa nggak ya gitu. Makanya takut nih gitu. First ya pas waktu 2015 Iya, itu ya. iya takut banget. Takutnya karena badan udah pada jadi, gue masih gede banget gitu loh, nggak sesuai sama umur gue gitu. Ya udah kira, yaudah seiring berjalannya waktu gue jalanin aja ya udah jadinya gue terbiasa ya bisa. Pernah menang nggak? Pernah Wina, berapa kali tuh? banyak. Buset, banyak ya, pantesan sekarang udah begini kan. Oh, banyak ya. Terus menang itu dapat apa sih achievementnya? Kayak Iya. misalkan coba tahu dikasih tiket buat jalan-jalan ke Bali itu. Enggak. Enggak, kalau liburan enggak. Mungkin kalau uang pernah. Oh, kayak price-nya gitu Iya. ya. Heeh. Gitu. Berarti berapa kali tuh? Ada kali 10 kali gak menang? Lebih, udah piala gue 70 60 gitu. Oh, Iya. piala lu. Iya. Itu khusus model. Tapi gue sebelum model itu gue punya hobi itu gue melukis, mewarnai. Mewarnai. Nah, piala mewarnai gue baru udah 100 lebih. Buset.
Enggak, yang modeling itu berarti dari kontes Andini Manajemen semua? Atau ada yang Enggak, lain? beda-beda. Oh berarti lu sempat di luar juga ikut Iya, acara dari luar? Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang juga pernah. Kalau lomba-lomba gitu apa sih yang dilombain catwalk selain itu? Make up, Makeup, kostum kostum. gitu. Oh berarti kostum emang dari sendiri? Oh jadi ada lombanya. Iya, nah di Andini Entertainment ini emang biasanya dia nawarin kostum gitu. Mm-mm. Jadi gue pernah ngukur baju, emang buat gue beli baju buat lomba gitu, kayak gaun pesta. Nah itu juga bisa gitu. Berarti semuanya ya dilombain ya? Iya, Nah itu sampai 70, buset. Berarti lu udah dari SMP berarti itu ya? Iya. Sampai mungkin sampai sekarang? sekarang udah Udah lomba jarang udah enggak karena sih. ini ya. 70 itu apa aja? Maksudnya lomba menang apa gitu. Ya menang, Spesifiknya aja deh yang lu inget aja. ya yang ya lomba itu Make model. up gitu model. Semuanya 70 itu kali udah, lu. itu kan penilaian semuanya. Jadi make upnya tuh dikasih nilai berapa, nanti ditotalin lah rata-ratanya. Oh, Nah itu dari semuanya. berarti dari kemana aja tuh Bogor? Bogor, Depok, Blue Plaza yang Tangerang, kemarin Blue ya. Plaza, Yang tadi ya, Blue Plaza yang tadi. Tangerang pernah. Tangerang, Cikarang, Keluar kota Karawang, pernah gak? keluar kota. Kayak Bandung gitu misalkan. yang jauh. Bandung enggak, Nggak pernah. enggak pernah. Oh, Emang daerah-daerah yang emang deket-deket banyak aja. situ aja ya Bogor gitu Iya, ya. heeh. Keren sih. Berarti kalau gitu jurinya ada yang ini gak artis gitu? Ada. Ada yang artis gitu. Berarti dia kayak juri Indonesian Idol gitu. Kayak komentarin kamu saya sih yes gitu. Kamu gimana? Sebenarnya Yes. sebenarnya mereka bukan bukan berkomentar ya. Mm-mm. Jadi gue pernah lomba, emang jurinya tuh ada 7 apa berapa gitu. Jadi ketika kita jalan satu-satu, nanti kita masuk lagi, itu diberdiriin sejajar. Kayak ini dong, Itu Miss World, Miss Indonesia gitu dong. Iya, itu ditanya-tanya. Atau enggak ada juga yang emang dites acting. Wih, gitu. acting juga ada. Tapi gue yang acting nggak pernah sih, gue cuman ditanya tentang model aja gitu. Tentang model aja. Terus lu jawab gitu, kayak Iya, ada udah. pertanyaan gitu Iya ya. gitu doang. Oh gitu. Menang mulu ya masalahnya. Berarti setiap lu ikut kontes hampir persentasenya berapa persen tuh? 80 ke 20 gitu. 80 lu menang, 20 enggak. Mungkin. Gila Gak ya. tahu gue. Berarti ini wah sebuah prestasi yang bisa dibanggain sih ya. Nah terus tadi lu bilang lu juga pernah apa? Menang kontes mewarnai Iya. melukis gitu. Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh? Lu hobi emang melukis. Gue hobi melukis. Melukis wajah Mewarnai. gitu apa gimana? Bisa gak sih ngelukis wajah gitu, karikatur gitu? Gue belum bisa kalau Belum. itu. Paling ngegambar yang apa ya? Ya kalau misalkan ada contohnya, gue bisa ngikutin kalau gambar. Oh gitu. Gue bisa sebenarnya gambar, cuman kalau ada contohnya, gue masih belum bisa yang gambar wajah orang, itu gue belum bisa. Nah terus yang lu bilang katanya sampai berapa? Yang lu bilang lebih banyak dari model itu kan Mewarnai. katanya lu lebih banyak Iya. dari model kan. Nah itu lombanya apaan? Mewarnai gambar, nah itu baru gue jago. Jago set. Dimulai dari kapan tuh? SMA? Dari SD, dari kelas, dari TK. TK udah Dari menang? TK. Buset. Mewarnai dari TK. 4 tahun, usia 4 tahun. Gak ada contohnya apa yang selalu bawa sini? Enggak, Gambarnya? gue nggak bawa. Nggak ada ya, Cok. Sayang banget ya guys ya. Kalau ada kan kita bisa ngeliat bagusnya gambarnya gitu. Oh, Gitu. 100 kali menang. Ya 100 lebih. Berarti di rumah lu tuh piala banyak dong. Iya, tapi udah ada yang patah. Ada yang jatuh, patah. Sedih banget. Oh, berarti lu bakat juga ya di gambar. Kalau gambar itu sketsanya ini gak sih, gimana sih? Lu awal kayak bikin gimana ya kalau gambar yang bener-bener gambar gitu, maksudnya gue kan nggak tahu nih karena kan gue nggak bisa gambar gitu kan. Cuman yang mungkin lo bisa share ke penonton yang mungkin mau tahu nih gimana sih bisa se keren lu gitu dapat piala terus gitu, terus lo bisa ajarin gimana awalnya gitu bikin sketsa atau gimana kalau gambar yang bagus tuh. Sebenarnya kalau gambar gue belum ahli banget ya. Ya gue yang ahlinya itu mewarnai. Jadi kalau misalkan gue lomba mewarnai, itu kan udah pasti gambarnya ada. Ya kan, gambarnya disiapin. Tapi biasanya gue kalau lomba mewarnai tuh gue selalu nambahin gambar dalam gambar yang udah disiapin. Jadi misalkan gambarnya cuma ada 2 orang.
itu bisa gue tambahin ada misalkan jadi 5 orang, terus gue tambahin apa, pohon, rumah, segala macam, itu gue bisa. Walaupun itu berarti nggak ada di otak lo, di Iya, pikiran lo, kayaknya iya. bagus tambahin nih gitu ya. Iya, karena Kreatif, berarti kreatif. gue maunya gambar yang tadinya polos itu jadi full. Jadi itu bisa dalam satu kertas itu nggak cuma 2 orang itu, jadi kita bisa nambahin apapun itu gitu. Menurut lo kayaknya nih pakai ini gitu, ada pohonnya Iya, nih kayaknya gitu ya. gue nggak pakai sketsa, ya emang ya udah gue gambar aja. Menurut gue kalau pakai sketsa emang lebih bagus, cuman kalau gue pengennya satset. Berarti kalau yang bisa lu share apa? Kalau yang mau kayak lu juga gitu. Hobi sih, balik lagi, kalau hobinya menggambar ya lanjutin. Hobi menggambar lanjutin ya. Nah terus bisa yang kayak lu ikut-ikutan kontes gitu gimana awalnya? Maksudnya emang dari nyokap juga? Iya, nyokap ya udah tahu info-info soal lomba gitu, jadi gue terus dihajar di lomba-lomba mewarnai, model, itu nyokap gue semua. Berarti nyokap bisa dibilang support sistem lu ya? Iya. Ibaratnya kayak dia tahu apa yang lu suka Iya, dan dia iya, support betul, gitu betul. ya. Itu Nyokap gue nggak ribet sama sekali, dia akan ngedukung gue apa yang gue suka gitu. wah itu nyokap yang enak sih ya, Iya, kayak gitu ya, makanya. disupport dalam segala. Sampai lu waktu itu sempet di sekolahin model ya kan, sama nyokap. Tapi lu suka gak di sekolahin model waktu itu? Enggak. Mama nih ngapain sih sekolahin model gitu? Enggak, gue nggak ada kepikiran buat jadi model. Berarti lu sempet gak suka waktu itu? Iya, Tapi lama-lama, karena nggak pede itu. iya lama-lama suka berarti. Lama-lama ya udah jadi terbiasa. Kalau yang mewarnai emang lu hobi kan, kayaknya lu suka gitu kan. Support system banget ya nyokap ya. Banget. Nah terus waktu kan lu bilang lu nih balik kayak ke model nih, waktu itu jadi juri. Sekarang jadi juri berarti masih nih. Kalau dipanggil iya. Oh gitu. Terus apa sih yang lu nilai kalau lu jadi juri nih? Ini sekarang udah lu jadi juri nih sekarang. Kalau tadi kan lu jadi kontestan. Kalau lu jadi juri apa yang lu bisa? Kayaknya ini nih kurang. Nah apa tuh yang bisa lu lihat kalau lu seorang juri? Jadi sebelum gue jadi juri itu, gue jadi pelatih dulu. Oh gitu. Ya, sebenarnya gue jadi juri tuh emang di entertainment gue aja. Tapi di entertainment gue jadi pelatih. Jadi sebelum mereka lomba, itu gue latih dulu. Gue ajarin dulu. Jadi nanti pas udah lomba baru gue nilai mereka. Itu mulai dari jalan, itu ada penilaiannya. Jalan, make up, kostum. Itu pas lagi lo jadi coachnya? Itu pas udah jadi juri. Oh jurinya. Pas penilaiannya gitu. Juri ya pas juri di acara yang Andini Entertainment itu dinilai itu juga? Iya, sama. Oh, kalender catwalknya gitu? Dinilai juga jalannya? Oh, semuanya ya? Semuanya. Detail ya? Makanya sebelum dari lomba itu dilaksanakan, itu gue jadi pelatih dulu. Gue yang ngajarin mereka. Oh, jadi sebenarnya lo udah kenal mereka Iya, ya? Gitu, cuman betul. ya ini aja ya, lo penilaian aja gitu Iya. kan? Berapa kali tuh dipanggil jadi juri? Berapa ya? Gue lupa. Tapi nggak sering sih. Tapi 10 lebih mah ada. Di itu ya, Blue Plaza itu. Plaza. Oh berarti ada peningkatan nih, berarti karir lu nih dari yang lu jadi new joiner gitu kan, junior, nah terus lu merangkap ke senior, merangkap ke juri gitu kan di situ. Karena mungkin dari Andine Entertainment juga ngeliat dari prestasi lu mungkin ya, nggak mungkin lah dia milih juri yang Iya. sembarangan gitu kan, pasti kan prestasi lu juga, lu bilang pernah menang piala 70 kali gitu kan, itu kan buset, gue menang piala 1 kali aja nggak pernah, kayaknya dah 70 kali gitu kan. Mungkin kalau lu waktu itu tahu ajang Sinomart mencari bakat dan lu ikut, bisa aja lu lolos kali ya. Nggak tahu. Karena kan ada catwalknya itu. Berarti di situ Banyak gitu yang ikut. banyak, ada ribuan kali itu orang. Terus yang pas catwalk tuh bener-bener pada kayaknya emang terlatih semua ya. Mungkin salah satunya ada kali itu yang di Andine Entertainment kali ya ikut juga. Tapi lu keren sih. Mm-mm. Keren sih, dari ribuan orang lu mau masuk ke acara itu dan lu bisa lolos dengan acting gitu. Iya, nggak tahu gue kayak apa ya, kayak ada di pikiran gue pengen jadi artis lah gitu kan. Ini ada peluang nih gitu kan. Gue kalau gue pribadi ngelihat ini ada peluang yang menurut gue masih bisa gue masuk, gue coba gitu kan. Caranya gue masuk aja gitu, peluang. Tapi itu sebuah kebanggaan sih, 36 dari
ribuan orang. Nah itu Pengap keren banget. menurut gua, keren Ribuan banget. orang sampai akhirnya kan ribuan terus ke 100 apa 80-an tuh. 50 ke 36. Nah di 36-nya gue yang gagal tuh. Akhirnya orang-orang yang waktu itu sama gue acting itu sekarang di TV gue kadang lihat, oh ini orang-orang yang waktu gue ini nih sama gue yang waktu acting sama gue gitu. Orang-orangnya ada sekarang, ada di main film apa gitu, main film apa. Oh, Gitu ada jurinya juga. Iya. Sama, jadi ada jurinya juga, dinilai mungkin dari catwalknya, sama kayak yang lu bilang itu, sama. iya gitu Ini jadinya. prestasi yang bagus sih 70, apalagi tadi apa melukis sampai 100 set. Kan dari 4 tahun, usia 4 tahun. Oh, iya ya, berarti dengan aktivitas-aktivitas yang lu bilang tadi itu membuat lu lupa dengan cinta ya. Iya. Jadi lu nggak Iya mikirin betul cinta. itu. Jadi lu nggak mikirin cinta dan ya udah lu fokus karir aja gitu kan. Nah terus SMA kan lu bilang katanya tadi ikut ekskul banyak. Berarti pas ikut ekskul masih tetap pelatihan juga. Sibuk banget dong lu tuh Banget. SMA tuh. Itu ngebantu diet. Jadi Oh. banyak aktivitas ya jadi berkurang gitu. Iya bener ya. Iya kan? Jadi capek kan ya. Iya. Capek kan jadi ini. Bener-bener. Tapi kan nggak yang ekstrim banget. Bagi waktunya juga ya udah emang kalau buat ke model, kalau misalkan gue dipanggil jadi pelatih atau juri ya itu kan weekend. Iya bener. Gue sekolah kan nggak mungkin weekend. Iya sih. Gitu. Berarti waktu ekskul abis pulang sekolah biasanya kan Ya, ya betul. ekskulnya. Nah itu tiap hari dong lo ya. Kan lo ambil semua tuh. Berenang nggak berenang? Enggak, tapi Berenang nggak? awalnya semuanya gue ambil. Cuman Taekwondo gitu ada ambil nggak? enggak cuman cheers, dance, basket. Oh yang paskib. yang cewek banget ya. Iya. Paskib juga, paskib tuh gue Paskib, pernah tuh iya. juga tuh dulu SD. Tapi pas sudah kelas 2 SMA itu gue ngurangin. Karena Yang capek. capek akhirnya Gua- capek juga guys. Gue Dia akhirnya sadar ngurangin. juga. capek, gue Capek. Jadi gue milih yang emang gue suka banget. Apa tuh yang benar suka banget? Gue ngambil cheers. Oh cheers. Oh yang dance sama cheers beda ya? Beda. Oh, Dance ya cheers. dance. Ini cheers. Cheers itu yang lempar orang. Oh lu dilempar Kalau gitu? buat ngambil mangga. Lempar orang yang begini ya? Oh, Iya itu. Lu pernah dilempar? Enggak, kebetulan saya tim babon. Saya bagian bawah, mohon maaf. Oh iya cheers yang lempar terus Tangkap. tahan gitu iya. ya? Oh iya Lempar iya. terus kita pulang. Mati dong orangnya. Bercanda. Atau nggak ditaruh di ada kolam renang gitu kan lempar Lempar. ceburin. Aduh. Ya, Oh di situ. Nah. Oh cheers. gue ngambilnya cheers. Oh, berarti kalau cheers itu tiap ada acara sekolah kayak lu mewakili kayak misalkan acara pensi Betul, demo eskul. Denmark School. Terus ada acara apapun di sekolah kalau misalkan emang cheers minta ditampilin, ya udah, gue turun gitu. Dan kebetulan waktu itu gue jadi kapten. Bus. Banyak prestasinya ya ini. Jessica Gipanya ini. Nggak salah kita ngundang narasumber ini. Nah terus Iya, gue jadi kapten. Apa sih jadi kapten kayak gimana sih? Ayo semangat gitu. Apa gimana? Harus ada yang lo mentoring. Jadi tuh di cheers itu ada namanya kapten, kokep, ketua sama wakil ketua, ya kan? Ketua sama kapten bedanya itu kalau ketua itu dia yang ngurusin di luar lapangan, mulai dari ke guru ke pokoknya yang di luar lapangan. Tapi kalau kapten itu yang ngurus di dalam matras gitu, karena kita ada matras, yaitu di dalam lapangan di dalam matras itu gue yang ngurus gitu. Mulai dari ya udah cara teknik pokoknya gue yang ngejagain mereka gitu, mantau. Tapi ada pelatihnya juga. Sekalian di dalam itu terjun juga ya kan? Kayak Iya. lo ikut juga di situ. Iya Ya. betul. Berarti ada lombanya juga gak tuh? Menang lagi. Menang cuman ya mungkin namanya cheers Bekasi ya saat itu mungkin orang masih nggak yang apa ya, beda lah sama cheers yang di Jakarta gitu loh. Oh, tapi pernah lomba anak-anak sono. Lu sekolah di mana sih? SMA-nya? SMA di PGRI PGRI. 1 Bekasi. Oh, PGRI 1 Bekasi. Oh, SMA-nya tuh. Ya. Nah, waktu itu berarti perwakilan dari SMA itu. Berarti setiap ada acara gitu, misalkan
acaranya misalkan di jam ini ada kan sih kayak di jam sekolah lu masuk dulu, nah terus tengah-tengah jam lu suruh cabut gitu kan, Iya, betul. mewakili gitu kan, Betul. biasanya begitu tuh. Iya, betul Nah kayak kalau yang gitu. kayak begitu tuh kayak orang-orang yang sosokan tuh biasanya kayak dia cabut dulu ya, gue mau wakil sekolah nih. Gitu ya, wah hati-hati bro, sukses doain Iya, gitu iya betul. sama gurunya, ayo kamu bisa mewakili, kamu harus menang Betul gitu. banget, betul banget. Gitu. Mm-mm. Jadi gue ya udah, gue jadi kapten di situ. Terus kebetulan almarhum wakil kepala sekolah tuh emang suka sama gue, maksudnya deket sama gue manggilnya mami. Mm-mm. Mami, dia emang gue sayang banget gitu, dia juga sayang sama gue. Dia maunya kalau misalkan tampil tuh kalau nggak ada gue itu kayak aneh menurut dia, jadi gue harus turun juga. Gitu. Oh berarti prestasi lu bisa banyak banget ya, dari cheers itu cheers mewakili sekolah gitu kan, terus dari kuliah ada juga. Kuliah gue berhenti, gue nggak ikut apa-apa. Oh ya yang lu bilang lu sambil kerja kan Iya. gitu. Tapi lu ini gak sih hobi nyanyi gak sih atau gimana? Hobi sebenarnya nyanyi suka, tapi suara gue nggak bagus. Oh, gitu. Gue nggak bisa nyanyi. Tapi dari keluarga ada yang ini gak musisi gitu atau gimana? Om gue, Om lu? om gue suka main musik. Om sama bokap gue sebenarnya. Oh gitu. Musisi dong. Musisi apa band? Kalau om gue tuh sebenarnya dia punya apa ya bahasa kumpulan. Jadi ada yang namanya KPJ. Lu Apa tahu tuh? nggak KPJ? Nggak tahu. Itu kumpulan pengamen jalanan. Mau kumpulan pengamen jalanan. Iya, tapi om gue itu ketua di bagian KPJ Bekasi. Jadi setiap KPJ tuh beda-beda. Ada yang KPJ misalkan KPJ Cikarang, KPJ Makassar, KPJ mana tuh banyak KPJ. Nah om gue tuh bagian Bekasi. Gitu. Dan om gue situ dia ya main gitar. Jadi banyak temen-temennya gitu. Oh berarti ini ya apa keluarga musisi ya bisa dibilang ya? Ya, Bukan keluarga musisi, lebih tepatnya keluarga seniman sih ya. Iya. Seniman kan bukan maksudnya musisi doang gitu Iya, kan, bisa apa iya, aja. betul. Karena mungkin bakat lu juga, lu bakat mungkin gak di musik, tapi bakat lu di Seni. seni kayak gambar, kayak apa modeling, walaupun Iya, modeling sempat ikut pelatihan, tapi kan itu bakat juga lah ya. iya betul. Apalagi sampai menang gitu kan, berarti ada darah seni juga sih dari keluarga ya. Nyokap juga sebenarnya seniman juga dulunya, apa gimana? Apa enggak? Nyokap hobinya nyanyi sih. Lu nyanyi sama Nyokap kayak nyanyi. bokap berarti. Iya, Hmm, gitu. berarti lu sebenarnya hobi nyanyi tapi lu merasa diri lu nggak Iya. bisa nyanyi gitu. Emang Nggak nggak pede bisa ya? kayaknya. Heeh. Kayak emang bukan passion gue bukan di situ. Berarti dari yang udah kita kan banyak ngobrol lebih ke prestasi ya. Lebih ke prestasi lu dan dari situ karena perasaan lu cinta lu udah lu lupain karena prestasi lu Iya, banyak kan. Cuman kalau misalkan diambil dari tadi kan lu sempat cerita soal pengalaman cinta lu, berarti cinta lu emang dari yang SD itu aja. Di SMP SMA karena emang udah karir jadi SMP sebenarnya ada. Mm-mm. Pas gue udah ikut model baru gue pacaran berapa kali tuh. Oh gitu, tapi udah lewat-lewat Udah, aja. heeh. Tapi putus juga, bukan Putus karena juga. bukan karena takut ketahuan nyokap kan? Enggak, beda. Karena gede. Beda. Berarti karena ada problem lah gitu ya. Iya. Berarti lebih ke situ ya. Berarti kalau kalau dari pengalaman cinta lu yang paling menurut lu berkesan pas SD itu aja. Apa gimana? Yang terakhir mungkin. Yang terakhir. Kenapa tuh? Pacarannya lama. Oh itu pacaran lama. Iya. Setahun 2 tahun. 7 tahun. Buset. Oh berarti itu. Itu SMA. SMA. Tapi kurang lebih sama kayak cerita yang SD. Ketemu di mall gitu. Apa dari teman kuliah gitu? Dari temen. Teman. Dari temen. Gue tuh pas jadi model, yang gue bilang gue udah berapa kali pacaran sebenarnya. Cuman ya gue pacaran nggak pernah lewat dari 6 bulan.
karena mungkin bosen kali ya. Nah, terus tadi kan 7 tahun tuh. Nah itu dia, temen gue pun shock, kaget, kok lu bisa pacaran lama gitu. Karena gue pernah ngomong, gue kayak nggak bisa deh pacaran lebih dari 6 bulan gitu. Pas pacaran yang terakhir, yang sampai bertahun-tahun itu, temen gue juga kaget. Terus putusnya? Putusnya, ya itu. Ada deh. Ada dia nggak bisa cerita Ada deh ya. pokoknya. Kayak sama 7 tahun nggak berasa ya. Tiba wah udah 7 tahun aja gitu Iya. ya. Terus mungkin ada masalah jadi Iya, putus gitu kan ya. betul. Makanya harusnya gue nyicil motor. Iya, Nyicil 7 tahun mobil. ya. Nyicil mobil bisa itu 5 Iya, tahun. Walaupun gue putus, gak nyesek banget hati gue dapet mobil. Iya ya, bener. 7 tahun loh berarti yang paling lama. Berarti sekarang lagi nggak Gak ada. nggak ada tuh guys. Paling nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti yang SD kan udah nggak tahu kemana. Yang 7 tahun berarti masih tahu kemana dong. Tahu. Masih ada IG-nya gitu-gitu kan. Masih komunikasi. Enggak. Enggak. Oh gitu, udah beda. Berarti dia teman apa tadi? Sorry. Teman Temen sekolah? sekolah ya, teman sekolah. Oh berarti udah nggak ketemu lagi. Nah, enggak. Cuman kalau sama keluarganya gue emang deket banget gitu. Oh gitu. Oh mas sampai keluarga kenalnya. Iya, Oh iya kan udah 7 tahun juga ya. iya. Berarti pas putus ditanyain dong. Tanyain. Mana nih si ini nggak datang gitu ya. Oh gitu. Tanyain. Berarti em, dari yang lu bilang kan dari karir lu sampai mungkin lu lupa lah sama nggak fokus ke pacaran gitu kan. Cuman yang bisa diambil dari cerita lu nih. Cerita lu yang lu bilang kita ngambil dari cerita SD lo aja kali ya, karena kan tadi yang diceritain cerita SD lo kan lo bilang gua nggak nyangka kalau dia ternyata maunya sama gue, padahal gue kira tuh sepupu gue karena kan lebih cantik sepupu gue gitu menurut lo. Nah terus coba yang bisa lu share dari cerita lu nih buat motivasi atau semangat atau ya quotes lah bisa dibilang ya buat penonton dari cerita lu tadi yang lu bilang lu merasa nggak pede ternyata tapi yang realnya dia maunya kenalan sama Iya, lo gitu kan. iya. Nah coba lu ceritain gimana menurut lu motivasinya. Gue nggak mau ngomong panjang-panjang kali ya. Nggak apa-apa kan motivasi. Intinya buat cewek-cewek lu akan sempurna di mata orang yang tepat. Udah Udah itu aja. itu aja. Sempurna di mata orang yang tepat ya. Jadi orang yang tulus, orang yang benar-benar cinta sama kalian itu nggak akan melihat kalian dari sisi manapun. Tuh. Pasti ngeliatnya dari ya udah menurut dia kalian sempurna buat dia ya mau kalian ngapain juga mau kalian salto juga dilihat sama dia tetap Iya. sempurna gitu kan. Iya, betul. Iya mau dia ngapain juga mau nah, gitulah pokoknya intinya dari itu ya berarti quotes yang bisa lo sampein ke para bukan cewek doang ya mungkin Ya, ke cowok cowok juga juga ya boleh. cowok juga seperti itu. Jadi kalau buat dari ke cowoknya berarti lebih ke treatmentnya ya, jadi dia memperlakukan ceweknya harusnya ya Ya. gitulah intinya Kalau sih. mau sayang sama cewek jangan ragu-ragu buat cowok. Jangan gengsi, please deh. Kasih dompetnya ke cewek lo. Lu kalau suka sama cewek, effort lu jangan setengah-setengah. Dompet dikasih ATM semua dikasih. Kan effortnya cewek nggak semua tentang uang. Iya benar. Beda. Mungkin ada, tapi Mungkin ada iya. gue iya. nggak kok, tenang. Berarti kalau dari yang cerita tadi lo bilang tadi itu ya motivasinya ya yang bisa lo sampein untuk para penonton. Kayak nggak berasa nih kita udah sejam aja nih kita Emang ngobrol iya? ya. Emang iya? Jam aja kita ngobrol. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Itu aja yang bisa di share ya dari episode 3 ini. Dan yang gua denger dari Jessica Jivanya sih lebih ke prestasi ya. Kita nggak ngobrolin soal cinta Iya, dari jadi tadi, gitu kan. Nggak apa-apa kita ngobrolin cinta karena memang Jessica Jivanya ini lebih fokus ke karirnya gitu kan. Jadi urusan cintanya nomor 2 gitu kan. Iya. Dan dari yang ceritanya Jessica Jivanya itu bisa diambil sisi positifnya guys ya. Jadi intinya jangan terlalu minder ya. Betul. Ya nggak sih? Kan dari cerita lu kan lu nggak percaya diri karena ternyata lu yang didekatin gitu kan. Jadi jangan terlalu minder guys. Jadi intinya kalau emang kalian merasa diri kalian bukan sempurna sih. Yang penting yang bisa membuat percaya diri itu kan kalian sendiri gitu kan.
kalau kaliannya aja udah nggak percaya sama diri kalian, ya udah gitu. Iya, Jadi gimana mau kalian maju? kaku gitu kan jadinya ya, nggak percaya diri gitu kan. Terima kasih Jessica Jivanya kasih ya juga. udah datang di podcast kita ya, di broadcast. Dan mungkin ada yang mau dipromosi gak? Kan tadi kan bilangnya nanti mau dikasih tahu nama salonnya Boleh. atau media sosial boleh, terserah. Oke. Makan. Mau apa dulu nih? Terserah apa mau Jessica Jivanya, apanya ini Instagram atau apa terserah. Instagram gue itu JSSCJVNY_. Dan gue kerja di salon. Itu salonnya namanya ssnail.art. Itu di daerah Galaksi Bekasi. Udah. Nail art ya. Oh, SSL net art. No. ssnail.art. Artnya no, pokoknya kalau yang mungkin mau nanya-nanya kan tadi kita bahas banyak kan soal prestasi Jessica Jivanya. Jadi kalau yang mau nanya-nanya soal modeling, soal melukis, menggambar gitu, tadi kan udah di share sama Jessica Jivanya ya, untuk Instagram. Jadi bisa nanya-nanya ya ke Boleh banget, silakan. terbuka kan ya, kalau ada yang nanya Terbuka. kan aku mau ini boleh bahas kan gitu, terbuka. Oke, semua udah kita bahas dan Jessica Jivanya juga udah mempromosikan ya tadi nama salonnya. Gue juga pribadi mau promosi untuk broadcast ya. Jangan bosan-bosan buat dibantu subscribe-nya, like-nya, komennya, share-nya yang penting ya. Jadi share-nya yang penting, jangan bosan-bosan untuk tetap support kita, karena kan kalau nggak tanpa support kalian kita nggak akan bisa nerus gitu ya. Jadi pokoknya tetap support dan terima kasih juga buat yang udah pernah nonton dan pokoknya jangan lupa juga untuk follow Instagram broadcast di broadcast prodi, atau kalau yang bingung ada nih tulisannya di bawah ini, di follow jangan lupa ya gitu ya, nanti di follow biar nanti bisa pantengin nih episode ketiga kapan sih tayangnya gitu kan. Mau nonton gitu ya, nanti bakalan di share di situ di Instagram kita ataupun di YouTube. Kalau YouTube bisa di subscribe di Dede Santiago gitu ya. Pokoknya akhir kata dari gua Jessica Jivanya dan tim, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. See ya.